Salam sehat untuk semua peserta Kolita 20. Nama saya Susi Madalena, saya dari Universitas Padjadjaran. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Nama-nama Batik Jawa Barat, Kajian Kreatomanimika. Latar belakang. Setiap objek yang berada di sekitar kita memiliki nama. Nama dalam linguistik termasuk ke dalam kelas kata nomina, yang merupakan mayoritas kelas kata dalam bahasa. Kata-kata yang berupa nama benda, misalnya benda mati, meja, kursi, televisi, makhluk hidup, burung, manusia, serigala, benda abstrak, keajaiban, istirahat, keindahan, kegembiraan, objek yang menunjukkan kualitas, baik, besar, dalam, keras, dan lain-lain, memiliki nama sebagai pembeda atau untuk identitas mereka. Hasil karya manusia, baik karya yang dapat dilihat, dipakai, maupun didengar, semua memiliki nama. Karya yang dapat didengar diantaranya musik, karya yang dapat dilihat adalah karya-karya yang berupa lukisan, karya yang dapat dilihat sekaligus didengar diantaranya tari-tarian, sandiwara, film, konser. Karya yang dapat dilihat dan sekaligus dapat dipakai, misalnya hiasan atau dikenakan, adalah batik. Pengesahan ini dituangkan dalam piagam tertanggal 2 Oktober 2009. UNESCO mengakui bahwa batik Indonesia memiliki teknik dan simbol budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia. Misalnya Cirebon. Cirebon memiliki karakteristik kebudayaan yang hidup di antara dua budaya besar, yaitu Sunda dan Jawa. Didukung oleh pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang dunia, menjadikan tatanan kebudayaan masyarakatnya khas dan unik. Kekhasan dan keunikan tampak pula pada ekspresi kesenian termasuk seni karya batik. Kekhasan batik Cirebon tidak bisa dipisahkan dari latar belakang budaya yang melingkupi pertumbuhan dan perkembangan batik di Cirebon. Perkembangan batik Cirebon merupakan salah satu titik penting dalam peta batik Indonesia. Kajian kreatomanimika adalah kajian hubungan antara nama benda-benda budaya, dalam hal ini adalah motif batik, dengan budaya, bahasa, sejarah, kearifan lokal. Masyarakat setempat termasuk variabel ekstralinguistiknya. Penamaan suatu benda tidak terlepas dari lingkungan dan budaya setempat. Metode penelitian ini mencakup 4 tahap kegiatan. Tahap heuristik, tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, data-data dikumpulkan melalui beberapa sumber data dan sumber lisan. Dokumen dapat berupa dokumen tertulis, naskah atau buku-buku, surat-surat, foto-foto, atau gambar-gambar. Tahap kritik merupakan tahap kegiatan verifikasi sumber, baik sumber eksternal maupun sumber internal. Tahap interpretasi merupakan tahap kegiatan penafsiran fakta atau sumber yang lolos kritik. Tahapan interpretasi ini dilakukan untuk melakukan penafsiran atas fakta sehingga menjadi kisah yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya, untuk memperoleh eksplanasi yang komprehensif, khususnya berkaitan dengan seni dan budaya, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah lokasi penelitian yang memiliki sentra-sentra batik dengan motif-motif batik yang khas tiap daerah. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Ciamis, Indramayu, Sumedang, dan Cimahi. Analisis. Keberadaan batik di Desa Ciwaringin ini telah ada sejak lama. Batik di daerah ini diperkenalkan oleh ulama dari daerah yang bernama Babakan Ciwaringin. Menurut sejarah bahwa di daerah ini pertama kali didirikan pondok pesantren oleh pangeran dari Keraton Kanoman. Keberadaan batik di Ciwaringin ini selanjutnya
tidak lepas dari sejarah awal pendirian pesantren di daerah ini. Membatik merupakan pelajaran yang diajarkan kepada para santri. Seiring berjalannya waktu, kegiatan membatik ini semakin lama semakin tersebar ke seluruh daerah Ciwaringin. Kebiasaan membatik menjadi salah satu kegiatan sampingan selain bertani bagi penduduk. Dari sinilah cikal bakal kebiasaan membatik di Ciwaringin tumbuh hingga berkembang seperti sekarang ini. Ada 7 tahap analisis. Tahap pertama adalah menentukan jenis benda budaya, dalam hal ini batik. Tahap kedua, nama motif batik adalah jatira. Tahap ketiga, identitas motif batik, yaitu pohon beringin dan balai desa. Tahap 4, pembentukan nama motif batik. Kata jatira adalah nomina. Tahap 5, kegunaan batik motif jatira adalah kain tradisional digunakan untuk pakaian dalam acara-acara resmi. Tahap 6, arti kata jatira adalah pohon beringin. Tahap 7, kisah di balik penamaan motif batik jatira. Di depan Balai Desa Ciwaringin terdapat pohon beringin. Pohon tersebut sudah lama tumbuh di tempat itu dan digunakan sebagai penyejuk daerah di sekitarnya. Atas perintah kepala desa, pohon itu ditebang dengan alasan bahwa pohon tersebut membawa pengaruh yang buruk pada masyarakat. Selain itu, banyak cerita tentang pohon itu berpenghuni. Agar penghuninya pergi, maka diperintahkan untuk ditebang. Kini setelah pohon itu ditebang, lingkungan di sekitar terasa gersang. Cuaca Ciwaringin menjadi lebih panas. Untuk mengenang pohon tersebut, perajin batik akhirnya membuat motif batik jatira. Konon kabarnya si penebang pohon beringin itu jatuh sakit 3 hari setelah menebangnya. Kota Cirebon. Tahap 1, menentukan jenis benda budaya. Dalam hal ini adalah batik. Tahap kedua, nama motif batik adalah Paksi Nagaliman. Tahap ketiga, identitas motif batik. Kereta Kencana, Paksi Nagaliman Cirebon. Tahap keempat, pembentukan nama motif batik, yaitu gabungan 3 nomina, Paksi, Naga, dan Liman. Tahap kelima, kegunaan batik motif Paksi Nagaliman adalah pakaian tradisional untuk acara-acara resmi bagi kaum bangsawan Cirebon. Tahap 6, arti motif batik Paksi Nagaliman. Paksi berarti Garuda, Naga berarti ular, dan Liman berarti gajah. Tahap ketujuh, kisah di balik motif batik Paksi Nagaliman. Hal ini merupakan perwujudan atau gabungan antara binatang Paksi Garuda, Naga ular, dan Liman gajah. Paksi Nagaliman adalah simbol kekuatan kerajaan Cirebon, yakni udara Paksi, laut Naga, dan darat Liman. Penamaan dengan menggunakan bahasa Cirebon. Majalengka, tahap analisis 1. Menentukan jenis benda budaya, dalam hal ini adalah batik. Tahap kedua, nama motif batik adalah gedong gincu. Tahap ketiga, identitas motif batik adalah buah mangga. Tahap keempat, pembentukan nama motif batik gedong dan gincu. Merupakan gabungan 2 nomina, yaitu kata gedong dan kata gincu. Tahap 5, kegunaan batik motif gedong gincu adalah kain tradisional untuk acara-acara resmi maupun acara non-resmi. Tahap 6, arti motif batik gedong gincu. Gedong artinya gedung yang mewah, dan kata gincu artinya pewarna atau lipstik. Tahap 7, kisah di balik nama motif batik. Penamaan ini untuk mengungkapkan rasa mangga yang enak yang berwarna oranye. Warna ini membedakan rasa mangga yang manis. Warna mangga ini menyala seolah diberi pewarna tambahan. Dengan demikian, penamaan mangga ini bagi yang mengerti bahasa Sunda, mendengar kata gincu akan terbayang betapa manis dan enaknya mangga jenis ini. Dalam bidang pertanian, Majalengka merupakan salah satu daerah penghasil mangga, terutama mangga gedong gincu.
Nama motif gedong gincu ini diberikan karena Majalengka sebagai penghasil mangga gincu dan merupakan salah satu produk unggulan Majalengka. Tanaman ini tumbuh dengan subur di hampir semua wilayah Majalengka. Selain mangga gincu, Majalengka juga membudidayakan bibit tanaman mangga ini dan dijadikan salah satu penghasilan masyarakat. Indramayu. Tahap analisis 1. Menentukan jenis benda budaya, dalam hal ini adalah batik. Analisis kedua, nama batik Iwak Etong. Tahap ketiga, identitas motif batik, yaitu biota laut, ikan, ubur-ubur, cumi-cumi, dan kepiting. 4. Pembentukan nama motif batik, adalah gabungan dua nomina, yaitu iwak dan etong. Tahap 5, kegunaan batik motif iwak etong sebagai pakaian tradisional untuk acara-acara resmi. Tahap 6, arti motif batik, yaitu kata iwak artinya ikan dari bahasa Indramayu dan kata etong artinya nama ikan. Tahap 7, kisah di balik nama motif batik iwak etong. Penamaan batik ini tidak lepas dari pengaruh geografis, mata pencarian, kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, dan sejarah yang melintasi Indramayu. Letak Indramayu berbatasan dengan Laut Jawa. Dengan demikian, biota laut sangat dekat dengan masyarakat Indramayu, dan biota laut dijadikan ciri khas motif batik Indramayu. Batik Sumedang. Tahapan analisis. Tahap 1, menentukan jenis benda budaya, dalam hal ini adalah batik. Tahap kedua, nama batik daun boled. Tahap ketiga, identitas motif batik, yaitu daun tanaman ubi. Tahap 4, pembentukan nama motif batik, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu daun dan boled. Tahap 5, kegunaan batik motif daun boled adalah kain tradisional untuk semua acara. Tahap 6, arti motif batik daun boled. Daun artinya daun, boled artinya ubi manis. Tahap 7, kisah di balik nama motif batik. Sumedang merupakan daerah penghasil ubi yang dikenal dengan Hui Cilembu. Hui artinya ubi manis, sedangkan Cilembu artinya nama tempat. Ubi jenis ini sangat manis, khususnya bila diolah dengan cara dibakar. Motif batik daun boled diambil untuk mengabadikan hasil tanaman dari Sumedang. Batik Cimahi. Tahapan analisis. Tahap 1, menentukan jenis benda budaya, dalam hal ini adalah batik. Tahap kedua, nama motif batik rende. Tahap 3, identitas motif batik, yaitu daun ubi jalar. Tahap 4, pembentukan nama motif batik, yaitu dari nomina rende. Tahap 5, kegunaan batik motif rende adalah pakaian tradisional untuk semua acara. Tahap 6, arti nama motif batik rende. Kata rende artinya singkong. Tahap 7, kisah di balik motif batik rende. Di Cimahi, tepatnya di wilayah Leuwi Gajah, Cimahi Selatan, terdapat kampung adat Cirende. Kampung adat ini memiliki keistimewaan, yaitu makanan pokok penduduknya berasal dari singkong. Singkong diolah menjadi berbagai macam panganan. Hal ini telah berlangsung selama 80 tahun. Kekhasan ini menjadi inspirasi bagi perajin batik untuk mengabadikan kampung adat ini ke dalam motif batik Cimahi yang diberi nama motif batik Cirende. Batik motif pusdik. Analisis tahap 1. Menentukan jenis benda budaya, dalam hal ini batik. Tahap 2, nama batik pusdik. Tahap 3, identitas motif batik, teng baja. Tahap 4, pembentukan nama motif batik adalah gabungan dua nomina antara kata teng dan kata baja. Tahap 5, kegunaan batik motif teng baja adalah pakaian tradisional untuk semua acara.
Tahap 6. Nama motif batik ini adalah motif Pusdik, merupakan singkatan dari Pusat Pendidikan. Tahap 7. Kisah di balik nama motif batik Pusdik. Pusdik singkatan dari Pusat Pendidikan. Cimahi terkenal dengan sebutan kota militer, karena di sana banyak terdapat pusat-pusat pendidikan dalam berbagai bidang ilmu untuk TNI AD. Motif Pusdik merepresentasikan kegiatan militer dalam bidang pendidikan. Simpulan, dari nama-nama motif batik yang ditampilkan, semua motif batik memiliki ciri khas daerah dan dinamai dengan menggunakan bahasa daerah setempat atau menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, ciri khas daerahnya tetap melekat. Terlihat bahwa semua batik tetap mempertahankan kearifan lokal, sejarah daerahnya, pandangan dunia masyarakat setempat, dan lingkungan sosial. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.